اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan kenikmatan menunaikan salat subuh pada hari ini di Masjid Ar-Rahman ini. Semoga Allah berkenan membimbing kita di hari ini sehingga hidup kita insya Allah bisa lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Dan juga kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan beserta amalan-amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal terpenting yang kita bisa dapati dari petunjuk salat subuh tadi saat dibacakan di rakaat pertama surah ke-49 Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 13, juga Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 1 sampai beriman serta mencoba maksimal mempraktekannya dalam kehidupan. Di antara tuntunan yang sekian banyak itu yang bisa kita coba titi dalam kehidupan kita adalah tuntunan dalam bermuamalah, khususnya antar sesama muslim. Allah memberikan pesan yang kuat di ayat 10-nya tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Hati-hati, sungguh orang-orang beriman itu mesti diingat itu bersaudara. Bersaudara. Bahkan menggunakan kata innama di awal ayatnya sebagai penunjuk adatul hasri, memberikan batas. Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kata innama, dalam hukum ilmu nahu, informasi yang disampaikan di ayat itu dibatasi ketentuannya, terbatas pada informasi ayat itu saja. Tidak boleh keluar dari batasannya. Contoh padanannya misalnya ayat tentang zakat, diturunkan Quran surah 9 At-Taubah, tidak boleh Anda mengeluarkan zakat di luar 8 golongan ini, kecuali kalau selain 8 golongan ini punya sifat 8 ini. Misal yatim tidak masuk ke 8 golongan ini, tapi kalau yatimnya fakir boleh diberikan zakat. Kalau yatimnya kaya tidak boleh dikasih zakat sekalipun statusnya yatim. Kalau infak boleh. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Anak yatim boleh diberi infak. Kalaupun dia kaya, bapaknya meninggal, boleh kita kasih infak. Tidak harus dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk mainan misalnya, bisa dalam bentuk pakaian, boleh. Tapi kalau dia kemudian dikasih zakat itu dilarang. Ya, kecuali kalau dia masuk dalam kategori fakir atau miskin atau semisal dari 8 golongan tadi, boleh diberikan. Kenapa tidak boleh keluar dari 8 golongan? Karena ada kata innama di depannya. Nah, hukum ini berlaku bagi persaudaraan antar orang beriman. Di orang beriman itu diikat dengan adatul hasri, mesti bersaudara. Di hal-hal yang menjadikan kita memecah persaudaraan itu mesti ditinggalkan. Sama dengan memberikan zakat di luar 8 golongan, tidak boleh terjadi. Tidak boleh dan tidak dibenarkan ada hal-hal yang menjadikan seseorang antar beriman itu bisa saling berpecah belah, yang bisa merusak persaudaraannya. Maka diharamkan terjadi hal-hal yang bisa mendukung dengan niat yang buruk. Yang kedua, memprovokasi orang-orang beriman untuk saling bertengkar dengan yang lainnya. Itu sangat berbahaya.
Dan itu masuk dalam banyak kategori yang sangat ancamannya tinggi. Ada namimah, adu domba, ada penyebaran berita palsu, qauluzur. Ya, dan itu termasuk salah satu dosa besar yang ancamannya neraka yang tidak main-main. Hati-hati ya. Nah, kemudian dampak dari situ apa yang terjadi? Maaf, menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan, sikap saling cela. Akhirnya kalau orang sudah membuat status yang tidak baik, ke bawahnya pasti akan saling cela. Silahkan cek. Bukankah banyak terjadi sekarang seperti itu? Ya, turunlah ayat yang ke-11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela, karena mencela itu sebab pertama yang menjadikan persaudaraan itu bisa terputus. Kalau sudah saling mencela, memberikan gelar, wala tanabazu bil alqab. Silahkan cek. Karena urusan-urusan dunia, gelar-gelar kemudian muncul. Ada gelar binatang, ada gelar ini, ada gelar itu. Silahkan dicek. Dan yang paling miris adalah itu terjadi di antara orang beriman. Kemana sikap persaudaraannya? Apakah antum rela mengorbankan kemuliaan akhirat hanya dengan urusan dunia yang sementara? Dan setelah itu antum bawa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling juga bisa terjadi, maaf ya, ghibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Silakan cek. Bukankah setelah itu saling membincangkan? Mulanya di media sosial. Ya, saling debat, saling cela, kemudian setelah itu saling hina, berikan gelar. Setelah itu selesai, antum masih bincangkan keburukannya dalam perbincangan lisan. Itu yang sangat berbahaya. Karena itulah kemudian di akhir tadi bacaan ayat ke-13 ya, walaupun tidak dilanjutkan sampai akhir dari surahnya. Nah, ayat ke-13 yang menyentuh kita semua. Ayo manusia, ayo semuanya, laki-laki, perempuan, berbeda-beda tempat, beda suku dan sebagainya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lebih baik kita memperkenalkan kebaikan-kebaikan. Awas, yang paling mulia di sisi Allah itu takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ditunjukkan lebih baik berlomba menampilkan kemuliaan daripada menampilkan hal-hal yang bisa memecah belah. Ya, karena itu kalau ada orang-orang yang bersikap demikian, kita doakan mereka, kita tinggalkan, jangan terlibat di dalamnya, tepikan. Ya, ini nyata dalam kehidupan kita dan mungkin hari-hari ke depan akan lebih banyak lagi seperti ini terjadi. Jangan sampai masuk ke dalam bagian-bagian itu. Tinggalkan, jauhi, ajak kepada nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Dan saya mengajak siapapun yang belajar dengan saya, mari kita amalkan kemuliaan-kemuliaan dibandingkan menghadirkan yang tidak kondusif dalam kehidupan. Paham sampai sini? Baik. Dan yang terakhir, ingat betul, setiap yang kita lakukan akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba satu masa saat bumi digoncang sekeras-kerasnya, ketika setiap manusia merasakan gempa yang sudah biasa terjadi sebagai hal yang lumrah. Awas kalau orang sudah merasa gempa sama dengan kemarin, dianggap biasa tuh. Sudah ada alatnya, sudah ada pemberian deteksi dini, sudah ada informasinya, bahkan kemudian sudah mulai dievakuasi sebelum terjadi, dianggap biasa. Nanti Allah akan kasih gempa yang tidak biasa saat semua orang merasakan hal itu berbeda. Pada saat itulah semua orang kemudian mulai gelisah dengan apa yang tengah ia kerjakan. Nah, dibawalah itu menghadap kepada Allah dan pertaruhannya dua. Orang yang beramal soleh akan diwafatkan dengan panggilan yang indah, dengan penuh kelembutan, dan dijanjikan dalam wafatnya surga yang ditampakkan dalam sakaratul mautnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk ke surgaku. Begitu mau dicabut ditampakkan kenikmatan-kenikmatan itu. Ayo siap. Ada di antara sementara orang yang ketika diwafatkan, bahkan disebutkan di Quran surah 8 ayat ke-50, malaikat memberikan pukulan-pukulan telak kepada dirinya, lebih daripada apa yang dilakukan oleh Khabib kepada McGregor. Hantam. Akan tiba masa-masa itu. Nah, sudah, supaya tidak terlampau jauh, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kita membahas fikih ikhtilaf adalah demi menepikan segala sebab musabab yang bisa memecah belah dalam ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pembahasan tentang kupas tuntas sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah kita sudah bahas. Berapa jenis sunnah sudah kita uraikan. Sekarang kita mulai ambil tatanan aplikatif praktek dari pemahaman-pemahaman sunnah seperti kita bahas terdahulu dalam ranah fikih. Di ranah fikih inilah sering muncul ikhtilaf yang kadang-kadang melahirkan perbedaan pandangan hingga memunculkan sikap-sikap yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Kita urai itu supaya wawasan kita bertambah,
sikap bijak muncul, dan kita bisa mengamalkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Semoga Allah membimbing kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan subuh kali ini. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas sunnah bagian yang kedua. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang pengertian sunnah yang sudah disepakati oleh para ulama. Ingat, ulama saja sepakat, maka Anda yang bukan ulama tinggal ikut. Sederhana. Jangan ulamanya sepakat, Andanya ribut. Ya, Anda siapa gitu kan? Nah, mari kembalikan bahwa sunnah itu secara bahasa adalah jalan yang diikuti. Secara istilah adalah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan beliau ataupun tindakan beliau ataupun ketetapan beliau, atau segala sifat dan sikap yang dinisbatkan kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian kita ikuti itu semua, maka kita sedang mengikuti cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan orang-orang yang mengikuti cara hidup Nabi dijamin langsung oleh Al-Quran dengan beberapa jaminan. Satu, orang yang senang mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini akan ditempatkan di surganya bersama Nabi, bahkan dengan semua para Nabi, semua, dengan 3 golongan lainnya: para syuhada, orang-orang soleh, dan para siddiqin. Dalilnya ditemukan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan itu kemenangan terbesar. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. Itu kemuliaan yang paling hebat. Awas, anugerah terbesar itu, anugerah terindah yang bisa kau miliki, itu bahkan saat engkau mendapatkan kenikmatan dunia yang melimpah, tapi ketika Anda bisa sesurga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dunia berpisah, dalam arti tidak pernah bertemu, maka nanti akan tiba satu masa yang semuanya mendapatkan level yang sama, yaitu selesai kehidupan dunia, masuk ke alam kubur. Tidak ada perjumpaan. Amalan yang menentukan kita menunggu berjumpa di akhirat. Tapi saat di akhirat masuk ke dalam surga, Masya Allah, mohon maaf teman-teman sekalian, tidak akan pernah dipisahkan karena sifatnya abadi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang menentang Nabi pernah hidup dengan Nabi, pernah melihat Nabi, tapi tidak mau beriman kepada Nabi. Sementara aja begitu meninggal berpisah untuk selamanya. Kita, mohon maaf, tidak pernah melihat Nabi, di mimpi pun mungkin belum pernah ketemu. Tapi saat di akhirat kita tidak akan pernah dipisahkan oleh Allah dengan Rasulullah SAW. Abadi sampai ujungnya. Bagaimana cara mendapatinya? Taati Allah dan Rasulnya. Cara menaati Rasul itu adalah, bahkan cara menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai aku, kata Allah, serius mencintai Allah, maka ikutilah tuntunan kehidupan Nabi. Ya, ikuti. Hal kedua yang diberikan saat masih di dunia, orang itu akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau Anda senang mengikuti tuntunan Rasulullah, Anda akan dicintai oleh Allah. Bangun tidur, bagaimana caranya Nabi bangun? Saya ikuti. Mau makan, bagaimana caranya Nabi makan? Saya ikuti. Ya, demikian seterusnya sampai ibadah yang paling kompleks, berusaha semaksimal mungkin mengikuti semampu yang bisa dilakukan. Maka yang seperti itu akan naik status dari seorang hamba biasa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda oleh istri saja atau istri oleh suami ingin sangat dicintai. Sifatnya manusia yang saat kemudian meninggal dunia, boleh jadi cinta itu bisa terputus untuk sementara waktu. Bahkan mohon maaf, cinta sebelum menikah dengan setelah menikah kadang bisa berbeda. Kemarin saya menerima informasi, teman-teman mengirimkan satu barangkali kalimat. Ada 2 orang suami istri mungkin sedang bercanda. Ya, istrinya berkata kepada suaminya, "Pak, kenapa setelah menikah papa jarang berikan hadiah kepada mama?" Ya, suaminya menjawab, "Mah, nelayan itu kalau sudah mendapatkan dan menangkap ikannya tidak akan memberikan umpan lagi." Masya Allah. Paham ya? Maaf yang belum menikah ya. Wah. Luar biasa. Setelah itu malam-malam mau tidur, pintunya ditutup oleh istrinya.
Masya Allah, diketok oleh suaminya. Mah, buka dong, kata istrinya. Pak, apa ada nelayan yang tidur dengan ikan? Sudah sini. Ya. Baik. Kalau sudah naik status dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah kemudian anugerah yang ketiga. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah akan mendapat jaminan dari Allah terampuni dosa-dosanya. Maksud terampuni dosa ini diantara pemaknaannya akan dijaga dari perbuatan dosa. Karena semua tuntunan Nabi itu nggak ada yang mengarahkan pada dosa. Silahkan cek, pernah Nabi nuntun korupsi? Tidak pernah, makanya aneh kalau ada umat Nabi ikut Nabi tapi korupsi, itu aneh. Pernah Nabi menuntun pada celaan, menuntun pada gibah, menuntun pada perilaku yang durjana, yang maksiat, yang menjauh dari Allah? Nggak pernah. Pokoknya sederhana, kalau penduduk bumi ini ikut tuntunan Muhammad SAW, aman kehidupan dunia, tenang, dan statusnya sederhana, terjaga, selalu dalam kebaikan. Ingat, ciri diampuni dosa itu kan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, tidak mengulanginya, dan mengganti dengan kebaikan. Artinya kalau orang sudah diampuni dosanya, maka dijaga dari perbuatan dosa. Dosa mata sering melihat yang salah, diampuni dosanya, maka mata tidak akan mengulangi lagi hal yang keliru. Dosa lisan sering berkata yang tidak baik, diampuni dosanya, maka lisan akan terjaga, tertahan dari kalimat-kalimat yang buruk. Maka kalau antum sering minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, gampang cara mengeceknya. Diampuni nggak kira-kira? Cek, apakah perbuatan itu berulang atau tidak? Terjaga nggak dari perbuatan salah? Itu saja. Sangat sederhana. Yang keempat, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah akan mengangkat derajat orang ini dengan menjadikannya teladan dalam kehidupan. Dalilnya mengikutkan kepada keteladanan Nabi di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada pribadi kehidupan Rasulullah SAW uswah hasanah, keteladanan terbaik. Uswah beda dengan qudwah. Qudwah itu keteladanan yang boleh jadi tidak mewariskan teladan lagi. Anda punya keteladanan di satu sisi, diteladani. Ketika Anda mengikuti itu belum tentu jadi teladan bagi yang lainnya. Tapi kalau uswah tidak demikian. Keteladanannya banyak sekali, dan Anda bisa ikuti. Setelah Anda ikuti, Anda akan jadi teladan di masanya. Gak percaya silahkan. Sahabat-sahabat Nabi mengikuti perilaku Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka jadi teladan. Bukankah Abu Bakar jadi teladan radhiyallahu ta'ala anhu? Umar, Uthman, Ali, sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bukankah Imam Asy-Syafi'i jadi teladan? Bukankah Imam Malik jadi teladan? Imam Ahmad bin Hanbal jadi teladan? Imam Abu Hanifah sebelumnya jadi teladan? Semuanya cek. Dan siapapun yang mengikuti tuntunan Nabi jadi teladan dalam kehidupan. Ya cukuplah menjadi bukti seorang perempuan bercadar, Masya Allah, di Palu itu, yang setelah 11 hari mayatnya kemudian ditemukan. Masya Allah, dia mengikuti dan mencintai kehidupan Nabi SAW. Dia hafalkan Al-Quran, dan terbukti janji Nabi, Al-Quran akan menjaganya bahkan saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auratnya tidak tersingkap, mayatnya tidak berbau busuk, dan dimuliakan oleh Allah saat sementara yang lainnya ditampakkan kehinaan dia. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka mendapatkan kemuliaan. Di antaranya Allah akan berikan keringanan baginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tujuan kita belajar ini bisa mendapatkan kelimanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak cukup dengan amin, kita buktikan. Nah, mengikuti sunnah Nabi itu ada 3 yang sudah kita bahas. Di antaranya yang selanjutnya turunannya, 1, bisa mengikuti sunnah qauliyah, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai anjuran, taujihat, arahan. Kerjakan ini, tinggalkan ini, katakan ini, jauhi yang ini. Ketika Nabi mengatakan sesuatu, Anda kerjakan, itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah yang muncul dari anjuran perkataan Nabi SAW. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah tata cara kehidupan dari praktek hidup, ya, dari pekerjaan aktivitas Nabi SAW. Bagaimana cara Nabi bangun dari tidur, Anda pengen ikuti. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi berjalan, sampai bagaimana cara Nabi ibadah, dan seterusnya. Itu sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Ketetapan Nabi SAW. Bicara tidak, melakukan juga tidak, tapi beliau diam untuk menetapkan perbuatan itu bisa dikerjakan. Seperti yang pernah kita contohkan di pertemuan yang lalu.
Nabi tidak makan daging dhab, tidak berkomentar tentang itu, tapi mendiamkan sahabat Khalid bin Walid untuk menikmatinya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh diikuti sekalipun Nabi tidak membiasakannya, bukan berarti tidak menikmatinya, karena Nabi memilih makanan yang lain untuk dinikmati. Itu sunnah takririyah. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana ketiga hal ini ketika dibawa ke ranah fikih. Karena ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah yang bukan satu jenis. Ada beberapa jenis yang ketika dipraktikkan melahirkan beberapa kebimbangan di antara sementara orang yang belum memahami, bahkan pertentangan di antara orang yang belum luas wawasan. Itu yang kita akan turunkan kepada 4 bagian pembahasan pada kesempatan subuh kali ini. 1. Dari 3 hal tadi, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Ini terbagi lagi kepada 4 bagian nanti dalam rumusan praktikal fikih. Jadi kalau sudah kita bawa ke masalah fikih, ini sudah masuk kepada masalah-masalah terkait dengan hukum. Ini apa hukumnya? Kemudian terkait amalan. Bagaimana mengamalkan ini? Ini yang sering muncul di hadapan kita dan seringkali menghadirkan pertentangan-pertentangan yang tidak biasa. Maka yang pertama, ada yang sifatnya jelas dalil dan contohnya. Ini. Di dalilnya ada, contohnya ada. Normalnya biasanya tidak berselisih. Karena jelas, dalil ada, contoh ada. Selesai. Ambil contoh misalnya. Baik, setelah menunaikan sholat, apa amalannya? Zikir misalnya, kan salah satunya. Ya, salah satunya zikir. Kita ambil contoh. Contoh amalan pasca sholat. Setelah sholat, apa sunnahnya? Dengan sunnahnya itu kita ambil satu contoh zikir. Apa dalilnya? Banyak. Dalil umum dulu, pertama dalam Al-Quran surah keempat ayat 103. Baik, paling kanan, tengah agak sedikit ke atas. Fa'idha qadaitumus shalah, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah. Di pasca sholat amalannya zikir. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Ayo zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Semampu yang kalian bisa kerjakan. Kalau kalian buru-buru, gak bisa sambil duduk, gak ada masalah, kata Allah. Sambil jalan silahkan qiyam sambil berdiri. Apa ndak bisa antum keluar sambil zikir? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan keluar kan? Bangun dari sholat bangkit. Apa nggak susah? Ya, maaf, apa tidak mudah keluar dari masjid sambil pakai sendal jalan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silahkan, setiap ada peluangnya, walaupun sambil berdiri tidak apa-apa. Jangan sampai kesibukan anda pun menepikan hal yang bisa anda kerjakan. Kalau itu bisa anda lakukan. Ya, maaf, setelah itu waqu'udan atau santai sambil duduk. Silahkan. Bahkan wa ala junubikum, anda sakit di rumah sakit, sholat sambil tertidur. Sholat misalnya kan sambil berbaring, bukan sambil tertidur. Tidak ada orang sholat sambil tidur. Ya. Baik, kecuali dia mimpi sedang sholat, kan? Nah, sholat sambil berbaring dia Allahu Akbar. Pasca sholat boleh zikir, silakan. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi 3 hal ini jelas dalilnya ada, contohnya juga ada. Apa di antara contohnya? Turunkan hadisnya. Hadis Muslim misalnya. Riwayat Muslim nomor hadis 591. Begitu selesai Nabi kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau kemudian mengatakan, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu turunannya banyak sekali ke bawahnya. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca 3 surah yang terakhir, ada yang kemudian doa. Karena zikir itu dalam Al-Quran banyak ragamnya. Ragamnya banyak. Nah, misal baca Al-Quran itu zikir. Ya. Karena Al-Quran pun oleh Allah disebut dengan zikir.
Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau orang setelah selesai sholat baca Quran, dia sedang berzikir. Ada lagi misalnya yang kedua, contoh menghafal Quran, ya, murajaah. Dalilnya Quran surah 54, bahkan ayatnya 4, 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Hafalan Qurannya disebut zikir. Fahal min muddakir. Ada nggak yang pengen berzikir dengan menghafal Quran? Jadi kalau Anda setelah sholat, Anda membaca misalnya ayat kursi, Anda membaca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Anda membaca surah yang lainnya, Anda sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf, ya, ayat 205. Ketika Anda berdoa, itu disebutkan sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa, kata Allah, berzikir. Minta sepenuh jiwamu, sepenuh khusyukmu, mohon penuh harap. Berharap, mohon kepada Allah. Ketika Anda berdoa disebut sedang zikir. Ya, ada lagi yang lain apa misalnya? Menyebut nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna misalnya. Ada, itu bagian dari zikir. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Paling kanan agak ke bawah. Ya. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, sebut namaku. Ketika Anda menyebut nama Allah disebut dengan zikir. Anda berzikir kepadaku, saya pun zikir engkau, saya sebut kamu. Fadhkuruni azkurkum. Bagaimana menyebut nama Allah? Banyak. Buka Quran surah ke-17 misalnya, dari ayat ke-110 sampai 112. Di ayat 111-nya jelas. Qulidullah, panggil Allah, sebut nama Allah. Awid ar-Rahman atau ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun Anda pengen menyeru, Allah punya nama-nama terbaik, silahkan panggil. Ingat, al-asmaul husna, nama-nama Allah yang terbaik, bukan sifat. Karena ada orang menyebut asmaul husna tapi yang disebutkan sifat. Wujud, kidam, bako, ya, nah itu mah bukan asmaul husna. Baik ya, itu namanya sifat. Kita kembalikan kemudian al-asma'ul husna, Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Anda boleh minta kepada Allah, bahkan memadukan antara doa dengan nama-nama Allah. Allahumma yal Fattah. Sebut nama Allah terkait kebutuhan Anda. Memang nggak harus semua disebutkan. Cari sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin dibebaskan dari kesulitan, Allahumma yal Fattah. Kalau minta rizki, Allahumma ya Razzaq. Kalau minta disabarkan, Allahumma ya Sabar. Kalau minta misal diberikan pengetahuan lebih akan menghadapi ujian, Allahumma ya Alim. Dan seterusnya. Sebut. Ini zikir. Nah sekarang teruskan yang kedua. Ini Nabi mempraktekkan ini, dalil ada, contoh ada. Nah sekarang muncul hal yang kedua. Ini masuk pada fikih ikhtilafiyah. Di dalam amalan pasca sholat ada juga amalan kedua. Apa namanya? Musafahah, bersalaman. Musafah. Apa dalilnya? Nggak tanggung-tanggung. Al-Bukhari, ini hadis Muslim, yang ini Al-Bukhari. Dua-duanya kitab paling sahih. Paling sahih dalam rujukan referensi di masalah fikih bila mengacu kepada hadis. Di Al-Bukhari nomor hadis 3360, 3360. Rawinya sahabat Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Statusnya sahih hadisnya. Awas hati-hati. An Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami, nyambung ke Imam Al-Bukhari, riwayat dari sahabat bernama Yazid bin Al-Aswad, semoga Allah meridai kepada beliau, annahu shalla as-subha ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas. Fafaran nasu ya'khudhuna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Tiba-tiba setelah sholat itu kemudian orang-orang mulai bergerak menyalami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah salaman itu kemudian mereka mengusapkan ke wajah mereka. Fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Maka aku pun gak ingin ketinggalan. Aku ambil tangan Nabi, aku cium tangannya. Maaf, aku salami beliau, kemudian aku usapkan ke wajahku. Aku gak mau ketinggalan. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ini ada dua hal nih. Yang pertama zikir, yang kedua adalah salaman.
Nah sekarang persoalannya, bagaimana menempatkan dua hal ini dalam praktek setelah sholat? Mana yang didahulukan? Apakah salamannya? Apakah zikirnya? Karena kalau kita mengandung kepada dua dalil ini, dua-duanya dipraktikkan, nggak ada yang bisa dipersalahkan. Pasca sholat, ada orang mau salaman, ada dalilnya. Pasca sholat, langsung zikir, ada dalilnya. Nah, kaidah mengatakan, jika dua hal bertemu dalam amalan yang terlihat seperti tidak sama, maka kumpulkan dalil-dalil itu, cari petunjuknya untuk mengarahkan mana yang kemudian kita praktekkan lebih dulu atau lebih kuat dibanding satu dengan yang lainnya. Kaidah ini disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u, kumpulkan semua dalilnya. At-taufiq, cari solusi dari pengumpulan ini. Kemana ini? Bagaimana cara memahaminya? Mana yang didahulukan? Apakah zikir dulu? Atau salaman dulu? Atau zikir sambil salaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Kan? Mana yang didahulukan? Saya ingin kedua-duanya supaya afdal. Kita lihat teman-teman sekalian, mana yang biasa diamalkan oleh Nabi supaya semuanya berlangsung dengan tertib. Setelah dikumpulkan seluruhnya, Allah diketahuilah kemudian dalam dua hal. Pertama, siap. Siap dari segi konteks katanya, bahasa-bahasa hadisnya menunjukkan bahwa amaliyah zikir didahulukan dibandingkan dengan amaliyah musafahah. Dari mana diketahuinya? Karena redaksi-redaksi zikir itu seringkali menggunakan huruf fa, bahkan tanpa huruf ataf, huruf pengikut, ya, huruf penghubung. Langsung fa itu menunjuk kepada sesuatu dengan suatu aktivitas yang cepat. Kalau dalam ilmu nahwu disebut harfu rabitin, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Tuh, paham? Harfu atfin, huruf penghubung, rabitin yang menghubungkan baina syai'aini di antara dua aktivitas, bila hududin tanpa jeda. Dia ada aktivitas pertama, ada aktivitas kedua. Antara satu dengan dua itu dilakukan aktivitas yang kedua tanpa jeda dari yang pertama. Nah, kalimat-kalimat zikir itu pakai fa. Silahkan cek dari Quran saja, Quran surah 4 ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah, pakai fa. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, fadhkurullah, cepat zikir. Antara selesai salat dengan amaliyah zikir pasca salat, itu cepat amalannya. Jadi begitu selesai salam, selesai Anda jeda sebentar, langsung astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau pengen dipadukan dengan doa, Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Antara yang pertama salam dengan yang kedua kemudian berzikir, itu pakai fa, berlangsung cepat tanpa jeda. Nah, ini kalau antum belajar ilmu nahwu, masuk kepada bab ataf, kemudian diketahui ada huruf fa, maka kalau Anda baca Al-Quran, baca hadis, menemukan di antara dua aktivitas pakai fa, artinya tidak ada aktivitas lain yang menghalangi. Contoh lain, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saya ingin tunjukkan aktivitas amalan Nabi Zakaria ketika beliau sholat, berdoa dalam sholat. Bagaimana antara jawaban dengan doa dikabulkan oleh Allah. Perhatikan, Nabi Zakaria berdoa, mohon kepada Allah. Ayat 38 di Quran surah ketiga Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya Allah, mereka katakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka vonis secara medis istriku mandul menopause, maaf, dan aku pun divonis sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih. Mereka katakan gak mungkin punya keturunan. Maka mohon ya Rabb, buktikan pada mereka engkau yang tidak punya batas. Aku hanya minta darimu, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Perhatikan, baru selesai berdoa, tiba-tiba ayat 39 yang mengatakan fanadatul malaikah, pakai fa. Selesai berdoa, langsung turun malaikat mengabarkan. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Anda bayangkan? Kebayang? Belum saya sampaikan, Pak, bagaimana bisa kebayang? Ya.
Baik, belum selesai salatnya, belum selesai, masih berdiri, baru selesai doa, salatnya belum salam, baru selesai berdoa, tiba-tiba langsung turun jawaban. Antara berdoa dengan jawaban gak ada jeda, gak ada jeda, langsung turun. Fanadatil malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul secara medis, maka Allah membuktikan lahir hidup, tidak ada yang mustahil bagiku. Nah, antara jawaban dengan doa sebelumnya berlangsung cepat. Contoh lain praktek hadis, misal di An-Nasa'i, ya, ketika Anda mengangkat tangan, kemudian angkat tangan Anda, lalu letakkan fawadoa pakai fawadoa yadahul yumna alal yusra, maka cepat letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Di begitu takbir, Allahu Akbar. Ini antara mengangkat dengan meletakkan, nggak ditemukan gerakan lain. Jadi cepat letakkan aja langsung. Yang telapak yang kanan, letakkan di punggung yang kiri. Letakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan, tidak ditemukan jeda yang lain. Maka dari itu, kalau misalnya ada yang melakukan gerakan lain, ini patut dipertanyakan. Walaupun kita tidak harus langsung menyalahkan, cuma kita tanyakan dalilnya. Misal, nggak enak Ustadz nah, sama Allah nggak sopan. Ya, kurang baik seperti itu. Kiri kan gak bagus, kanan lebih bagus. Jadi kalau bertakbir dahulukan kanan dulu, baru kirinya masuk setelah itu. Allah. Nah, kan? Kirinya masuk, ini kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah, yang seperti ini bagaimana statusnya? Nah, sulit menemukannya karena secara bahasa kalimatnya menggunakan fa. Angkat gak usah diputar, langsung simpan. Makanya dalam status yang seperti ini, jangankan di hadis sahih, hadis palsu pun gak ditemukan. Serius, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, lihat sini. Untuk amaliyah zikir pasca sholat itu menggunakan fa. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang musafahah pasca sholat pakai thumma. Thumma kalla saya. Thumma kalla. Thumma. Nah, ini kita pentingnya belajar ilmu bahasa begini. Ini fa, ini thumma. Sedangkan thumma itu harfu atfin rabitin baina syai'aini ma'a hududin. Ini dia bedanya. Huruf ataf yang menyambungkan antara dua peristiwa, satu dengan yang kedua atau bahkan selanjutnya, ada jeda di antara dua peristiwa itu. Kalau jedanya agak sedikit lumayan, sedang ke panjang, pakai thumma. Kalau jedanya singkat atau sedikit bersamaan, pakai wawu, wa. Ya, Muhammad, dhahaba Muhammad ila jami ar-Rahman wa Ahmad. Muhammad pergi ke Masjid Ar-Rahman, kemudian Ahmad ikut. Jedanya sedikit, bahkan mungkin bisa bergandengan, tapi Muhammad lebih duluan. Kalau kayak katakan, dhahaba Muhammad ila jami ar-Rahman fa Ahmad. Masya Allah. Muhammad pergi ke Masjid Ar-Rahman, fa pakai fa Ahmad, itu ngikut dua-duanya bersamaan. Gak ada jeda. Tapi kalau pakai thumma, dhahaba Muhammad ila jami ar-Rahman, thumma Ahmad. Muhammad pergi duluan, setelah 10 menit datang Ahmad. Setelah 15 menit datang Ahmad. Atau setelah 5 menit datang Ahmad. Paham di sini? Nah, kalimat zikir di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3360 itu riwayat sahabat Yazid ibnu Al-Aswad, itu kalimatnya menggunakan thumma tharan nasu ya'khudhuna biyadihi fayamsahuna biha wujuhahum. Maka setelah sholat itulah saya menyaksikan banyak orang-orang kemudian mendekati Nabi, mengambil tangannya, bersalaman dengan Nabi, kemudian mengusapkan ke wajah mereka. Saya pun tidak ingin ketinggalan. Fa'akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Aku pun kemudian mengambil tangan Nabi, menyalaminya dan mengusapkan ke wajahku. Teman-teman sekalian, kalimatnya yang pertama menggunakan thumma. Thumma orang-orang pasca itu mendatangi Nabi. Ya, lihat, ketika menggunakan kalimatnya thumma ini menunjukkan aktivitas bersalaman, ada jeda itu dilakukan setelah salam. Kalau kita kumpulkan, itulah yang disebut dengan taufik. Taufik. Itu petunjuknya. Maka kalau Anda ingin kemudian rapikan antara amaliyah zikir dengan amaliyah salaman, bisa Anda runtutkan. Apa runtutannya? Susun. 1. Setelah sholat, zikir dulu.
Bagaimana zikirnya? Nih banyak turunannya. Tinggal Anda lihat kebiasaan Nabi yang mana yang duluan. Silahkan. Bisa istighfar dulu. Setelah itu berdoa. Baca ayat-ayat Quran. Bertahlil, bertahmid, bertasbih. Boleh. Beres, tuntas misalnya. Anda saling bersalaman. Boleh. Paham sampai sini? Jadi dua-duanya sunnah Nabi. Kita tempatkan sesuai dengan runtutannya. Tapi kalau ada orang ingin mendahulukan salaman pun, Anda tidak bisa menolak. Karena ada dalilnya. Tidak bisa kemudian kita persalahkan. Cuma barangkali yukhalifu tartib. Dia tidak mengikuti tertib susunannya. Cuma di poin itu saja. Dan tidak melahirkan dosa. Ya, jadi kalau misalnya antum sedang zikir, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang mengulurkan tangan untuk bersalaman karena belum paham. Belum tahu tentang ini. Maka apa yang mesti dilakukan? Berikan dakwah dengan hikmah. Salami dulu aja. Salami. Dan tidak usah kemudian diucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia juga paham. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kemudian dengan saling mencelanya. Bapak tahu gak Pak, sunnah Nabi itu setelah sholat bukan salaman Pak. Pikir, istighfar Pak, istighfar. Cari masalah. Atau bahkan mendiamkan. Astagfirullahaladzim. Nyalamin dulu. Sini, bangun. Tum samping. Kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengok sana, jangan nengok sini. Nggak ada saya nengok sana, antum nengok sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Astagfirullah. Salaman. Nah, mau nyalamin nih. Tar dulu. Ini, saya sedang zikir. Astagfirullah. Ayo salaman. Astagfirullah. Astagfirullah. Kan gak enak. Yang ini udah begini. Yang ini cuman begini. Hah? Dan ini pada akhirnya melahirkan hal yang lebih parah lagi. Maaf, salaman sunnah, zikir sunnah, tapi berselisih haram. Silakan. Sunnah itu paling tinggi 75%, haram dosanya 100%. 100%. Jadi kalau Anda berzikir dapat 75%, tapi Anda kemudian memancing perselisihan, kemudian melahirkan hal yang dilarang oleh Quran, dosa Anda 100%. Saya mau tanya pada Anda, 75 dengan 100 banyak mana? 100. Jadi Anda masih minus 25%. Paham? Nah, jadi kalau Anda ingin dakwahi setelah itu, begitu selesai, salami dulu saja. Setelah itu teruskan zikirnya. Begitu selesai, Anda masuk kemudian pada orang itu dengan bertanya. Bapak, tadi waktu saya zikir, Bapak bersalaman. Masya Allah, terima kasih Pak. Ya, saya mendapat ilmu baru dari Bapak. Cuma saya ini dapat keterangan Pak, begini nih. Ini yang satu zikir, yang satu salaman. Menurut Bapak mana yang didahulukan? Enak nanyanya. Dan jangan langsung diceramahin Pak. Bapak kan barusan dari salaman. Saya sih sengaja nyalamin Bapak aja. Cuman besok-besok jangan begitu Pak. Dahulukan zikir dulu. Gak bagus kayak gitu Pak, gak tertib. Kan wudhu juga tertib, sholat juga tertib. Masa Bapak setelah sholat tidak tertib? Orang itu akan malas kemaing weh. Luar dia. Kalau sudah begitu repot siawani aing siun, ya. Udah. Paham? Jadi masuk dengan cara yang indah, pakai hikmah. Pak, bagaimana ini, mana yang paling duluan nih? Ah, kalau Bapak mah biasa dahuluin salaman. Kalau ada zikir nggak apa-apa. Oh baik, besoknya datang lagi. Pak, saya baca ini Pak. Ini juga ada ceramah nih. Ustadznya Ustadz Adi. Siapa tuh Ustadz Adi? Cari. Pak, pokoknya ini nih. Ini beliau seperti ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Gak apa-apa. Tanya. Beliau lihat. Besok-besok. Begitu sholat di sampingnya, Anda gak disalamin lagi. Begitu selesai zikir, bangkit. Saya sudah tahu mana sekarang urutannya. Kan indah suasananya. Nyalahin juga enggak. Ngeguruin juga enggak. Tapi semuanya enak, bisa dilakukan dengan baik. Dan dua-duanya ada. Dan musafah itu pada asalnya dari kata safaha yusafihu. Safaha itu asal katanya dari kata safhun, safahun. As-safhu. Safhu itu pada asalnya adalah melepaskan sesuatu yang terikat atau sesuatu yang lapang. Lapang. Jadi kalau orang bicaranya lapang, tidak ada jeda, tidak ada sekat, itu disebut dengan fasohah. Fasohah, bicara yang lapang, seakan-akan gak ada sekat. Ya, kalau orang punya sekat dalam dirinya, punya sesuatu yang bermasalah, kemudian setelah itu dia ingin lepaskan ikatannya sehingga lapang keadaan hatinya, maka disebut dengan safaha.
Kalau ingin saling melapangkan disebut dengan safaha pakai alif, yusafihu musafahatan. Kenapa salaman disebut dengan musafaha? Karena Nabi ingin memberikan pesan, bukan salaman biasa, tapi salaman itu kalau dilakukan dengan benar bisa melepaskan sekat-sekat yang mungkin terjadi di antara dua orang satu dengan yang lainnya. Maka muncullah hadis di Abu Daud itu, termasuk di riwayat At-Tirmidzi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, berjumpa dimanapun, kapanpun, mau setelah sholat, mau sebelum sholat, mau di kantor, mau di masjid, kemudian dia bersalaman. Bersalamannya dengan bermusafahah. Maka Masya Allah, begitu salaman, kalau ada sekat-sekat di antara keduanya, begitu salaman dia lapang, maka sebelum dia berpisah, saat tangan berjabat itu, Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Itu hadisnya sahih. Ingat, cuman dosa ya yang diampuni, hutang tetap. Tapi cara salamannya juga salaman yang melepaskan persoalan, bukan salaman yang menambah masalah lagi. Satu wajah ke barat, satu ke timur. Ya, jalan. Kalau seperti itu nambah masalah. Kadang-kadang Allah itu Masya Allah memberikan hidayah lewat sesuatu yang indah tanpa sadar. Anda punya masalah nggak ketemu di masjid, tiba-tiba mendapatkan undangan yang sama di satu tempat. Terus duduknya sampingan lagi. Tiba-tiba ketemu misalnya di pusat perbelanjaan. Dipaksa tuh untuk menyelesaikan persoalan supaya nggak dibawa lagi di hadapan Allah di hari kiamat. Selalu ada jalan begitu. Jadi kalau antum pernah punya masalah dengan orang, berjumpa dalam bahasa manusia secara kebetulan, sebetulnya nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang tidak sengaja. Itu Allah arahkan pada sesuatu yang dengan itu bisa menguatkan kembali nilai kebaikan dan memupus hal-hal yang tidak baik sebelumnya. Kalau jalinannya baik, pernah berjumpa, nggak ada masalah, itu tandanya mempererat silaturahim. Tapi kalau punya masalah, cepat datangi. Musafah, sampaikan. Ketika Anda salaman, seakan-akan sekat itu hilang. Tiba-tiba senyum, seakan tidak terjadi apa-apa. Ya. Indah gitu ya. Paham? Ya, satu. Dua, teman-teman sekalian. Ada yang kedua, sifatnya ada dalilnya. Ini kita simpel aja pembahasannya, nanti tinggal Anda praktekkan pada hal-hal yang lainnya lagi. Mana yang dahulukan, ini atau yang itu, ini atau yang itu, tinggal ditimbang saja. Ya, tinggal ditimbang. Nah, sebelum masuk kepada yang kedua, ada kaidah lain. Sunnah ini, dua-duanya dalil ada, contoh ada. Dan dikerjakan. Nah, saat berjumpa ini, lihat skala prioritasnya. Prioritas yang pertama seperti tadi, ada yang satu didahulukan oleh Nabi, yang kedua kemudian diakhirkan. Ada yang kedua berhukum jauh di atasnya, antara sunnah muakkadah dengan sunnah adiyah. Muakkadah itu sangat ditekankan, ya. Tapi bukan wajib hukumnya. Yang kedua sunnah adiyah, sunnah biasa sifatnya. Contoh, kita ambil misalnya momentum puasa saja, puasa. Ada puasa yang sifatnya datangnya nggak setiap waktu, sesekali aja, bahkan setahun sekali. Misalnya, tapi bukan yang wajib. Misal, saya tanya dulu, ada puasa di bulan Al-Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah, yang itu berlangsung cuma setahun sekali. Ya, tanggal berapa? Baik, 10-nya, 9 untuk menyelisihi kebiasaan Yahudinya. Kan? Boleh 9-nya atau ngambil 11-nya, tapi yang intinya di 10-nya. Ada puasa yang berlangsung hanya di bulan Dzulhijjah saja. Waktunya, bocorannya sehari sebelum Idul Adha. Tanggal berapa? Pasti 9, mustahil tanggal 10. Ya, 9. Ya, 9 ini puasanya disebut puasa Arafah. Yang tadi Muharram, Al-Muharram disebut puasa Asyura. Pahalanya banyak. Luar biasa, melebihi puasa Senin Kamis. Melebihi itu semua. Nah, kalau kemudian Anda bertemu antara kebiasaan Anda puasa Senin dengan puasa Kamis, dengan puasa misalnya Arafah, atau kemudian dengan puasa misalnya, mohon maaf, yang tadi puasa Asyura misalnya, maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang sifatnya sangat ditekankan, waktunya jarang-jarang muncul. Kalau bersamaan dengan ini hari Senin, maka niatkan yang ini yang Arafah. Paham? Baik, biasanya untungnya double.
Apa yang dimaksud untungnya double? Teman-teman sekalian, untung double itu ada hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan walaupun Anda meniatkan puasa Arafah, dapat puasa Seninnya karena kebiasaannya. Hadisnya berbunyi, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau ada seorang hamba punya uzur, baik sakit atau karena ada hal lain sehingga tidak bisa melakukan kebiasaannya, kebiasaan yang ia kerjakan. Ya, bahkan dia safar, dia nggak bisa mengerjakan kebiasaan-kebiasaan mulanya. Contoh, safar panjang, biasanya puasa Senin Kamis. Karena safar panjang, dia nggak puasa. Bahkan sholat. Sholat itu kan ibadah yang harus dikerjakan terus. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Zero tolerance, toleransinya kosong, 0. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Ya kan? Nggak bisa dalam sambil berbaring, beraktivitas bergerak. Sulit bergerak sambil berkedip. Ya, nggak bisa berkedip, kita sholatin. Ya, jadi semua urutan ada semua. Nah, cuman saat kita safar, antum safar, saya safar, jauh nih. Saya mau pulang nih, bentar lagi ke Bekasi misalnya. Macetnya luar biasa, sana sini macam-macam. Tibalah kemudian waktu sholat zuhur, masih macet, diduga sampai ke Bekasi itu bisa maghrib. Maka saya kemudian jamakkan antara zuhur dengan asar, bahkan saya qashar. Jamak saja menggabungkan 2 sholat, qashar sambil dikurangi rakaatnya. 4 jadi 2. Yang dikurangi itu yang boleh hanya yang genap saja dan bilangannya lebih daripada 2. Jadi kalau dia kurang daripada 2 atau 2 pas, gak boleh dikosor lagi. Ah, kosor nih, subuh kosor jadi 1. Ya, gak bisa. Ya. Atau bilangannya ganjil. Ganjil lebih daripada 2 tapi ganjil. Maghrib 3. Gak bisa dikosor, gak ada sholat 1,5. Ya kan? Baik, yang satu sempurna sampai sujud, yang satu lagi baru ruku langsung salam. Gak bisa. Di 4 jadi 2. Nah, duhur itu kan ada kebiasaan sholat sunnah. Sunnah tuh. Ya, qabliyah dengan ba'diyah. Bahkan asar ada 4 rakaat sebelumnya kalau ingin dikerjakan sholat mutlaknya. Pertanyaan saya, begitu antum istirahat di kilometer tertentu, sudah selesai misalnya kan, nah tiba-tiba masih ada longgar waktu tuh. Nah, masih bisa sholat sunnah? Boleh? Nggak usah, jangan terlampau soleh. Jangan terlampau soleh, karena masuk hadis yang tadi. Antum nih gimana, yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan yang sunnah? 4 dikurangi jadi 2, masa mau antum tambah lagi dengan yang sunnah? Kalau mau ditambah, kenapa nggak sempurna aja 4-4? Paham ya cara berpikirnya? Nah, ketika Anda tidak mengerjakan yang qashar itu, maaf yang sunnah tadi itu, pahalanya tetap dituliskan. Kalau sebelumnya jadi kebiasaan Anda untuk mengerjakan. Kalau kebiasaan Anda puasa Senin Kamis, kemudian saat safar tidak puasa, pahala puasanya tetap dituliskan. Kalau Anda terbiasa puasa. Akhi, enak ya, Masya Allah hari Senin ini nggak puasa dapat pahala puasa, safar, Masya Allah. Belum tentu. Kalau dia tidak pernah puasa Senin Kamis sebelumnya. Kalau ada orang bersamaan dengan ini, dia niat puasa Arafah, terbiasa Senin puasanya, terbiasa Kamis puasanya, maka niat puasa Arafahnya ini mendapatkan double bonus. Jadi dia mendapatkan pahala puasa Arafah plus puasa Senin walaupun tidak dia kerjakan karena kebiasaan sebelumnya. Hadis ini berlaku pula bagi parangan akhwat. Saya sering katakan, para akhwat, perempuan muslimah dimanapun Anda berada, biasakan saat suci itu memperbanyak amalan sunnah. Sehingga saat haid itu tiba, pahala-pahala itu dituliskan sekalipun anti tidak mengerjakannya. Ya, biasakan banyak baca Quran, macam-macam. Begitu haidnya tiba, sudah, dia nggak bisa mengerjakan itu lagi. Kalau cuma yang fardu dituliskan yang pahala fardunya, tapi sunnahnya nggak ikut. Sayang. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kalau statusnya misalnya seperti puasa Daud. Puasa Daud. Ingat, saya sering menekankan kalimat ini supaya tidak salah paham. Yang ada cuma puasa Daud, yaitu puasa sehari, seharinya tidak. Ya, besok Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ingat, cuma puasa Daud. Jangan diistilahkan dengan yang lain, jangan diambil ibadah lain dengan nama yang sama. Misal, maaf, sholat Daud, itu nggak ada. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu tidak ada. Zakat Daud, itu tidak ada. Sekarang zakat nanti tidak, itu nggak ada. Infak Daud tidak ada. Paham ya? Yang ada cuma puasa Daud. Nah, sekarang banyak orang syahadat Daud. Pagi-pagi syahadat, sorenya udah kufur. Hati-hati, nanti sorenya syahadat, paginya kufur. Itu yang bahaya. Ya, tidak ada, itu cuma istilah. Awas, jangan dipotong kalimat saya. Ya, hati-hati. Nah, ini puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Bertepatanlah puasa Arafah dengan hari Selasa. Bagaimana nih? Saya pengen lanjut puasa Daud, harusnya buka tapi puasa. Kerjakan puasanya. Senin puasa,
Selasa puasa, Rabu nyambung puasa lagi. Kalau mau istirahat Rabunya, boleh istirahat. Kamis boleh lagi ke puasa Daudnya. Jumat istirahat, Sabtu puasa. Paham? Sederhana ya? Gampang insya Allah. 2. Ada dalilnya. Ini kan 1 ada dalil, ada contoh. Contoh jelas, cuman kita urutkan untuk memperjelas mana yang didahulukan dalam pengamalannya. Sederhana sekali. Contoh yang kedua adalah ada dalilnya. Dalil ada contohnya. Hanya contoh ini diperselisihkan. Ada yang menyebut sementara saja, ada yang menyebut sementerus. Terus dilakukan. Yang satu mengatakan sementara aja, yang satu bercakap, nah ini selamanya dikerjakan sampai wafatnya. Contohnya apa? Kunut. Contoh amaliyah kunut yang dikerjakan khususnya pada saat subuh di rakaat yang kedua. Dalilnya ada. Contohnya ada. Tapi persoalannya, dicontohkan itu apakah selamanya atau hanya sementara saja? Maka muncullah kemudian hadis-hadis menyampaikan berita-berita itu. Ya, ada yang diriwayatnya An-Nasa'i yang mengatakan itu tidak selamanya. Jadi kalau orang mengerjakan itu kemudian pada hari salat subuh itu tidak bisa diterima. Ada yang mengatakan itu selamanya, riwayatnya Ibnu Umar. Nabi setelah itu tetap melakukannya dan seterusnya. Kalau kaidah seperti ini terjadi, bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya, antum urutkan dulu dari peristiwa hadisnya. Tadi kita belajar kaidah al-jam'u wa taufik, sekarang kita belajar memahami kaidah asbabul wurud. Asbab al-wurud. Kalau dalam Al-Quran ayat turun, itu disebut asbabun nuzul. Kalau hadis itu muncul, itu disebut asbabul wurud. Kalau kisah-kisah itu hadir, itu disebut dengan asbabul muncul. Ya. Baik. Serius ditulis asbabul muncul. Saya berkisah sejenak bahwa satu masa di awal-awal fase dakwah Rasulullah SAW ada nampak seakan kabar gembira utusan dari satu distrik dikenal dengan daerah sekitaran Bi'r Ma'unah datang menghadap kepada Rasulullah SAW menyampaikan berita yang nampak seperti menggembirakan. Satu kampung masuk Islam, bedol desa masuk Islam. Gembira Rasulullah SAW, diminta oleh utusan ini tolong kirimkan sahabat-sahabat yang paham Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang bisa mengajar kami sekampung, tidak main-main. Biasanya 1, 2 itu pun tidak mudah. Datangnya harus hati-hati. Kalau ketahuan diinterogasi, bisa-bisa dieksekusi, bukan hanya persekusi. Yang semacam itu luar biasa resikonya. 1, 2 ini datang bedol desa masuk kampung, bahagia Nabi. Luar biasa. Maka dikirimkan oleh Nabi SAW, kata para sejarawan kurang lebih 70 para penghafal Quran. Saat dikirimkan itulah kemudian Nabi pada satu masa setelah mereka berangkat sedang menunaikan sholat. Riwayat bertebaran mengatakan pada situ sholat subuh, ada yang mengatakan sholat maghrib, ada yang lainnya. Yang diantara terkuat sholat subuh. Ketika Nabi bangkit, ada yang mengatakan i'tidal, ruku ke i'tidal. Ada yang mengatakan dalam riwayatnya yang dipraktikkan oleh Imam Malik, dari berdiri ke ruku. Ada datanglah kemudian malaikat menyampaikan kepada beliau bahwa orang-orang yang diutus itu dianiaya. Nabi dikelabui, kemudian orang-orang itu dianiaya. Setelah dianiaya itu, Masya Allah, kemudian keluarlah kalimat-kalimat Nabi. Perhatikan bagaimana hikmahnya Allah kemudian memberikan pelajaran besar kepada Rasulullah SAW. Mudah bagi Allah untuk mengatakan, jangan Muhammad, mereka penipu. Tapi kenapa diberikan izin untuk diberangkatkan seluruhnya? Kalau masalah meninggal itu karena ajal, selesai. Jadi ajal itu selesai. Ada musabbib, ada musabbab, ada sebab. Sebab itu yang jadi pelajaran. Musabbib dengan musabbab gak bisa disoal. Musabbib yang menyebabkan. Siapa yang menyebabkan orang wafat? Keputusan Allah. Allah jangan disoal. Ya Allah, kenapa kau wafatkan? Kamu, emang kenapa? Jadi kalau sudah kehendak Allah, sudah selesai. Musabbab yang diwafatkan, Anda gak bisa milih, bahkan gak bisa nawar.
Tiba-tiba malaikat maut datang. Wahai malaikat maut, jangan Ustaz Adi dulu diambil, sedang ceramah, Pak Suhaili aja. Bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, nggak bisa milih kita, musabab. Tapi sebab itu bisa dipelajari. Kenapa dia mengalami peristiwa itu? Pelajaran apa yang bisa diambil setelahnya? Ajal nggak bisa disoal, tapi pelajaran menuju ajal itu bisa jadi pelajaran yang terbaik. Misal ada orang meninggal sedang sujud. Yang meninggal dia, yang mewafatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wafat. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana caranya wafat dalam sujud seperti itu. Maka jaga perbuatan dari maksiat. Setiap akan mengerjakan perbuatan maksiat, ingat akan wafat. Maka lihat-lihat orang yang saat wafat itu dalam keadaan maksiat. Ada yang sedang menenggak minuman, lak meninggal. Hati-hati, ada yang sedang joget-joget, tawa-ketawa, jatuh. Hati-hati, apa mau diwafatkan dalam keadaan maksiat? Kalau tidak mau bertobatlah. Tidak mungkin saat tobat itu wafat. Saat tobat wafat, indah gitu kan? Itu yang paling murah. Yang paling murah dalam ilmu ekonomi itu luar biasa. Ya, bekal sedikit masuk surga. Kan gitu, modal sedikit keuntungan sebanyak-banyaknya. Begitu dosa diampuni, ya kemudian dia berdoa, doanya jadi amalan. Ya, ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bertobat, saya masuk Islam. Begitu masuk Islam, naik ke untanya. Begitu naik ke untanya, terpleset untanya mati, dia meninggal. Kata Nabi, ini orang paling beruntung, modal dikit, untung banyak. Ya. Nah, balik sini. Nah, teman-teman sekalian, kembalikan kepada beberapa bagian yang tadi. Diperkenankan oleh Allah untuk memberikan hikmah kepada Rasulullah tentang hal yang sangat penting. Di antaranya ada pelajaran kesabaran, pelajaran tidak tergesa-gesa dalam respon sesuatu, karena ada dakwah yang lebih besar lagi. Kalau nanti sifat itu tidak muncul di awal, dikhawatirkan seperti umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu, maaf, bukan umat abadi, setelahnya ada umat sepanjang zaman. Nabi itu kan rasul terakhir sampai penutup zaman. Sedangkan sebelumnya rasul-rasul karangan terbatas. Jadi kalau umatnya bermasalah, ini habis semuanya, muncul yang lainnya. Makanya wajar kalau Nabi Nuh mohon kepada Allah, ini sudah 950 tahun. Gak mau ya Allah mereka beriman, seperti apa lagi aku mengajaknya, malah nentangin azab. Ya Allah berikan solusi, diazab mereka habis. Umat Nuh diazab, muncul umat selanjutnya. Sampai ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak kuat dalam keadaan kesabarannya seperti Nabi sebelumnya, karena kondisi umat demikian, maka ketika beliau katakan, ya Allah, azab aja umat ini, gak akan muncul kita sekarang. Dan ada hal yang lebih besar lagi. Makanya nanti saya akan ceritakan di akhir. Nah, saya masuk dulu ke hukum fikihnya. Begitu kemudian mendengar berita itu, maka muncullah sifat kemanusiaan beliau dan bermohon kepada Allah. Karena dikhianati oleh orang-orang itu, beliau katakan, Allahumma la'an kada, Allahumma adzibhum, Allahumma la'an bani kada. Ya Allah, laknat orang-orang yang telah berdusta. Ya Allah, hukum mereka ya Allah. Ya Arab, hukum bani ini, bani itu, bani ini. Disebutkan mereka semua. Itu berlangsung kurang lebih selama sebulan. Sampai turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Quran surah ketiga ayat 128. Kalau mau diteruskan sampai 129-nya boleh. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu ditugaskan untuk berdakwah, memberikan peringatan. Kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang. Hati-hati. Atau bahkan langsung memberikan hidayah pada seseorang. Jangan harnakannya seseorang berbuat salah, langsung kamu putuskan harus seketika dihukum, bahkan dengan hukuman yang kuat. Boleh jadi itu menjadi pengantar bagi dirinya untuk menerima hidayah. Maka setelah itulah kemudian apa yang terjadi? Nah, ini adab kepada kita semua. Adab kepada kita. Yang terjadi kemudian Nabi mengganti doa yang tadi itu dengan doa-doa yang penuh kebaikan. Dipanggillah cucunya Al-Hasan. Dipanggillah kemudian ada Ibnu Umar. Maka diajarkan kepada kedua dan sahabat yang lainnya. Diganti doa yang tadi dengan doa yang penuh ketaatan kepada Allah dan kebaikan. Sesuatu yang taat dan baik disebut dengan qanata. Sifatnya disebut dengan kunut. Pelakunya disebut dengan qanit, qanita. Sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang taat kepada Allah dengan menaati suaminya disebut dengan qanitat. Buka Quran surah ke-4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun. Ciri istri yang salihah itu cuma dua. Cuma dua, Bu, nggak ada yang ketiga. Cuma dua. Satu, qanitatun, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Karena kalimatnya menggunakan qanita. Sifatnya disebut dengan kunut. Di kunut itu sesuatu yang baik-baik. Jadi kalau ibu ingin
masuk kategori perempuan salehah, istri yang salehah, maka taatlah kepada Allah. Di antara caranya bagaimana? Dengan cara menaati suami pada yang baik-baik yang dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau suami minta pada yang baik-baik, silakan taati. Dan itu tinggi nilainya. Bisa mendekatkan ke surga. Bahkan ada hadis di At-Tirmidzi mengatakan, awas hati-hati. Idza shallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha. Awas hati-hati. Wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha. Qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Jika ada seorang istri bahkan hanya menunaikan salat fardu saja, tidak pernah salat sunnah. Dia puasa Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah. Dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, dan dia menaati suaminya karena Allah Subhanahu wa taala pada yang baik-baik. Maka perempuan semacam ini ketika dihisab di hari kiamat dibangkitkan, kata Allah, lihat kalimatnya melalui lisan Nabi, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu mana yang kamu inginkan. Nah, antum bantu istri antum. Jangan cuma dituntut. Mama, surga, taat. Ayo. Kopi ya, Ma. Surga. Gak bisa. Antum bantu pada yang baik-baik. Jadi kalau istri diminta oleh suaminya, Ma, berhijab ya. Insya Allah. Tapi kan Mama atlet judo, Pak. Berhijab. Udah. Jangan biarkan ocehan anak kecil. Biarin aja. Cuman plagiat. Udah biarin. Ya. Dakwahi dia dengan cara yang lembut. Pelan-pelan. Hijab. Itu lebih utama. Mah, bertarung melawan hawa nafsu itu lebih berat dibandingkan dengan kompetisi dengan manusia. Papa hanya bangga ketika Mama bisa hadir di surga dengan jilbabnya. Mah, Papa takut tidak menemukan Mama di akhirat karena ketika Papa cari, Mama tidak punya amal dan terputus dari jilbab itu. Biarlah kemudian jilbab itu yang mengikat cinta kita di dunia dan menggandengkan kita di akhirat. Wah, bikin status. Indah. Terima kasih, Pak. Mau pergi dulu. Mau kemana? Ke hatimu. Oh, enak banget. Maaf ya. Ini jomblo perjuangan. Wah, indah kalau begitu. Jalan-jalan. Ya, perempuan-perempuan dimanapun berada, terutama para akhwat muslimah, saya ajak, ayo cepat, mulai berjilbab. Karena saat meninggal pasti dijilbabin. Pasti. Kain kafan perempuan itu tambah satu untuk kerudungnya. Jangan bikin malaikat bingung. Kamu siapa sekarang pakai jilbab, kemarin enggak? Ya, nah itu hanya ungkapan saja. Tapi ayo berubah lebih baik. Dan yang lain doakan. Yang belum berjilbab jangan dicela. Doakan, dakwahi dengan baik, berikan kemuliaan-kemuliaannya sehingga dia bersemangat dan tidak ada tekanan pada dirinya dengan lebih besar. Ya, nah teruskan. Naik tadi teman-teman sekalian. Mohon izin ya. Maaf. Setelah kemudian ayat itu turun diganti dengan kalimat yang baik. Saya pindah dulu dari perempuan kepada konteks pembahasan kita supaya tidak terlampau melebar. Ya, taat pada yang baik-baik. Sifatnya disebut dengan kunut keadaannya. Kunut yang baik-baik. Maka digantilah doanya dengan doa baik. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Kalau dipakai untuk banyak orang, Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. Perhatikan maknanya indah sekali. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan kami anugerah hidayah dan tempatkan kami dalam beraktivitas di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi kalau ke kantor bergaul bersama orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau di rumah bertetangga dengan orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau ke pasar bertransaksi dengan orang-orang yang mendapat hidayah. Wa'afina fiman afait. Ya Allah, mohon sehatkan kami, jaga kami, dan tolong tempatkan kami di lingkungan orang-orang sehat yang terjaga. Kalau beraktivitas bertemu dengan orang sehat, terjaga. Afina dari kata iffah. Ada orang yang iffah itu disebut bisa afiyah, itu bisa sehat fisik, bisa juga sehat secara psikis. Ya, kadang-kadang ada orang yang sehat, fisiknya bagus, cuman sifatnya nggak sehat. Itu ngajak korupsi, ngajak nyogok, kayak apa, itu nggak sehat. Afiyah itu menjaga kesehatan fisik sekaligus psikisnya. Ya, wa tawallana fiman tawallait, palingkan kami dari apa yang tidak Engkau sukai ya Allah, dan tempatkan kami bergaul dengan orang-orang yang mampu memalingkan dirinya dari apa yang tidak Engkau kehendaki. Sampai ujungnya. Saya tanya, doa ini baik tidak? Baik ya? Baik. Makanya ketika doanya menjadi baik, berubahlah dia kemudian dengan istilah kunut namanya. Kunut disampaikan. Nah, berita menyampaikan pasca itu adalah Nabi SAW, kata Ibnu Umar, mempraktekkan itu. Sering kali mempraktikkan. Yang lain mengatakan, bahkan Anas bin Malik mengatakan Nabi tidak mempraktikkan itu lagi.
Bahkan Al-Asja'i, Tariq bin Asja'i mengatakan, Sa'id bin Tariq Al-Asja'i dalam riwayat Imam An-Nasai mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah SAW, salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Omar, salat di belakang Uthman, bahkan Ali 5 tahun saya salat di Kufah. Tapi saya tidak mendapati mereka mendapati itu semua. Bahkan mengatakan kalimat yang nanti saya terjemahkan di akhir. Ini bid'ah. Ada kalimat itu. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memahaminya. Nah teman-teman sekalian, muncul dua hal ini. Yang paling menarik pasca peristiwa itu, sementara sahabat mempraktekkan, Nabi tidak melarang. Sementara sahabat tidak mempraktekkan, Nabi pun mendiamkan. Ini aneh nih. Kalau amalan itu bid'ah, tentu ketika dikerjakan, Nabi akan melarang. Ya, kalau amalan itu benar, teman-teman sekalian, kalau dikerjakan pun biasa. Tapi ini menarik, yang mengerjakan tidak dilarang, yang tidak mengerjakan pun tidak dikomentari. Baik, dan hadisnya muncul ada, tapi masalahnya ada yang mengatakan dikerjakan, ada yang mengatakan ini bid'ah. Bagaimana ini pemahamannya? Inilah yang kita tarik dalam asbabul wurud tadi. Para ulama kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan. Indah sekali kesimpulannya. Apa kesimpulannya, teman-teman sekalian? Dari 4 madhab yang paling utama, dan itu mewarisi khazanah informasi yang bersumber dari Nabi, maka disimpulkan ada 3 pendapat utama. 1, qunut itu sunnah untuk dikerjakan. Silahkan. Pendapat ini kemudian dipopulerkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Boleh. Kenapa boleh sunnah? Ya, karena Nabi mempraktekkan itu, ada hadisnya. Kalaupun dipahami Nabi tidak meneruskan, sahabat yang lain kemudian mengerjakan dan tidak dilarang. Dan dalam fikih Asy-Syafi'i diantara pemahamannya, sesuatu yang melahirkan pahala daripada ditinggalkan mendingan dikerjakan. Ya, memang tidak dikerjakan pun nggak apa-apa. Tapi kalau dikerjakan ada pahalanya. Dalam fikih Syafi'i itu diantara pemahamannya, kalau ada pahalanya lebih baik diambil daripada nggak sama sekali. Contoh yang hampir mirip, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dijaharkan. Kenapa Imam Syafi'i pilih dibacakan jahar? Karena dalam pandangan salah satunya, dalam salah satu pemahamannya, kalau dibacakan kan ada pahalanya. Satu hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Bisa dapat 190 pahala. Daripada nggak dibaca sama sekali, mendingan dibaca dapat pahalanya. Salah satu pemahaman, yang lain juga punya pemahaman yang berbeda. Nanti kita akan lihat. Nah, kunut dipahami, ini sunnah dalam subuh, praktekan. Dan jahar sifatnya, dilakukannya ba'da ruku, bangkit dari i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang kedua dalam salat subuh. Jadi kalau ada rakaat yang kedua salat subuh, setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia kemudian membaca Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait, berarti dia sedang mengamalkan pendapat yang pertama berdasarkan rujukan dalil yang tadi saya sebutkan. Paham? Nah, ada yang mengamalkannya sebelum ruku pada rakaat yang kedua. Mazhabnya mazhab Imam Malik, riwayatnya ada. Imam Malik menyebar di kisaran Afrika Utara sekarang. Imam Malik itu dari lahir sampai meninggal di Madinah. Dikenal dengan Imam Madinah, Imam Darul Hijrah. Ya, tapi pendapatnya meluas sekitaran Madinah, terus menyebar sampai dengan keluar. Hanya di era-era selanjutnya, termasuk era kekinian, ketika kemudian tiba menjadi mamlakah, jadi kerajaan Saudi, dipraktikkan mazhab Hambali. Ya, Hambali, mazhab Maliknya tidak dipraktikkan, tapi sebagian ahli Madinah mempraktikkan itu semua. Maka pindah kemudian itu dipraktikkan oleh Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, ya. Sampai kemudian juga nyebrang sedikit ya ke wilayah Prancis, ke Italia, itu pakai Maliki. Di antaranya mereka kunut di rakaat yang kedua pada salat subuh, kunutnya sir sebelum ruku. Di begitu setelah baca surat, ya, misal walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Itu diam sejenak. Diam. Begitu diam, itu mereka sedang kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa lana fiman tawallait, dan seterusnya dibacakan oleh mereka. Bukan diam biasa. Jadi kalau antum di belakang sholat, di belakang orang seperti itu tandanya sedang apa? Kunut. Kok diam? Kenapa ya? Kenapa ya? Jangan-jangan dia sedang berdosa, menghayati dosanya. Bukan. Itu kunut. Kunut, ya. Imam Malik. Ya. Lahir di kisaran tahun 93 sampai 95 Hijrah. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah. Imam An-Nu'man, Abu Hanifah. Wafat tahun 150 Hijrah. Jadi beliau wafat, Asy-Syafi'i lahir. Baik, beliau berpendapat tidak mengamalkan kunut. Tidak. Kenapa? Sederhana pandangannya. Ini kunut sebelumnya nggak ada. Karena ada peristiwa itu yang tadi Nabi baca. Itu pun setelah turun ayat itu, dalam riwayat yang terkuat menurut beliau, Nabi nggak kunut lagi. Artinya kunut tidak diamalkan dalam subuh.
maka beliau memilih saya nggak kunut. Karena sebelum peristiwa itu nggak ada kunut, ada peristiwa itu pun hadis terkuat menurut beliau Nabi nggak kunut lagi setelah peristiwa yang dimaksudkan, karena diganti dengan doa tadi diajarkan, tapi beliau nggak kunut. Ini menunjukkan saya tidak milih kunut. Maka kata beliau tidak kunut, dipilih tidak kunut. Dalilnya jelas. 3. Imam Ahmad bin Hambal. Ini pendapat sangat baik. Menengahi di antara keduanya, ambil pendapat yang kemudian menganalisis kenapa Nabi kunut. Sebelumnya kan gak kunut. Oh, karena ada kejadian tadi, kejadian menimpa, satu kejadian membutuhkan doa, ada yang teraniaya, ada macam-macam, ada musibah, butuh doa. Kejadian yang menimpa melahirkan satu hal yang dahsyat, membutuhkan doa, disebut dengan nazilah. Maka beliau berprinsip sepanjang ada kejadian seperti itu mirip-mirip, maka kemudian bisa dipraktekkan kunut, namanya kunut nazilah. Tidak setiap subuh. Mohon maaf, bisa jadi maghrib, bisa jadi isya, bisa jadi yang lainnya. Sepanjang ada kejadian, maka bangkit berdoa disebut dengan kunut nazilah. Menengahi di antara ini. Tiga-tiganya tidak pernah ada yang saling mempersalahkan. Ini memandang benar pendapat ini memandang benar pendapat ini. Dan hebatnya, ini pun memandang benar satu dengan yang lainnya. Cuma mereka memilih yang terkuat menurut pemahaman masing-masing berdasar dalil yang ada seperti ini. Bagaimana menafsirkan dan memahami? Ini kan kata Sa'id bin Tariq al-Ashja'i, itu bid'ah itu. Bagaimana memahami kalimat bid'ah itu? Anda mesti paham kalimat-kalimat yang dimunculkan oleh sahabat mesti dilihat dulu dari sudut pandang apa dia melihat, bagaimana cara dia beribadah kepada Nabi, baru keluar ungkapan seperti ungkapan apa itu diucapkan. Saya ambil contoh kalimat bid'ah yang disampaikan oleh para sahabat. Bila dimaksudkan pada satu amalan, walaupun yang lain mengerjakan dia tidak, ini antum harus lihat pada prinsip amalan sahabat. Prinsip amalan sahabat itu, apa yang mereka lihat dan mereka saksikan, itu yang mereka kerjakan. Yang tidak mereka saksikan, tidak mereka lihat, mereka nggak akan kerjakan, sekalipun sahabat lain mengerjakannya. Kenapa? Pemahamannya takut salah. Ini kan yang saya lihat nih begini, ini yang paling benar, karena saya menyaksikan langsung. Kalaupun orang lain kerjakan yang lain, saya tidak melihatnya. Lebih baik saya menyaksikan, mengerjakan yang saya saksikan, dibandingkan melakukan apa yang tidak saya ketahui. Takut terjerembab pada yang salah. Itu cara memahaminya. Di kalimat bid'ah ini yang dimaksudkan bukan berarti ingin menyalahkan pada yang lainnya, tapi ingin menjaga dirinya supaya tidak terjerembab pada sesuatu yang belum dia ketahui. Dia mempraktekkan apa yang dia lihat. Ini banyak contohnya. Seperti sering saya ungkapkan di Abu Daud, nomor hadis 838 sampai 840 sampai 841. Kan pernah saya tanyakan, dari i'tidal ke sujud, apa yang didahulukan, tangan atau lutut? Dua-duanya, kepala dulu. Salah satunya, gak mungkin keduanya, gak mungkin, pasti salah satunya. Kalau nggak telapak tangan, pasti lutut dulu. Ya, lihat baik-baik. Yang meriwayatkan lutut siapa? Wa'il bin Hujur. Yang meriwayatkan telapak tangan siapa? Sahabat Abu Hurairah. Dua-duanya mempraktikkan apa yang mereka lihat. Wa'il bin Hujur pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Padahal kalau diambil pakai kaidah jam'u wa taufik, sebetulnya kemudahan. Kemudahannya sederhana, yang bisa pakai telapak tangan, lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Yang mau pakai lutut, telapak tangan bermasalah, silahkan gunakan lututnya, nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya, Abu Hurairah itu kan masih kuat, pakai lutut bisa. Kenapa memilih menggunakan telapak tangan? Karena yang dilihat oleh beliau di 3 tahun sebelum Nabi wafat, pada hari terakhir menggunakan telapak. Bapak ini lihat menggunakan lututnya. Walaupun beliau hidup sampai Nabi wafat, tapi beliau melihat Nabi menggunakan lututnya. Maka dipraktekkan menggunakan lutut. Hebatnya, nggak pernah Wa'il nyalahin Abu Hurairah. Dua sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, orang paling dekat dengan Nabi, meriwayatkan hadis Nabi, tahu amalan Nabi, mengerjakan tidak berselisih. Ini yang paling heran, bukan sahabat Nabi, bukan tinggal di zaman Nabi, tidak meriwayatkan hadis Nabi, dan tidak pernah melakukan amalan melihat Nabi langsung, kok bisa heboh berselisih? Hadis siapa? Nah, ini poinnya. Jadi untuk menghambat hal-hal terjadi seperti yang tidak diinginkan dan mencegah diri berbuat sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, maka muncul istilah-istilah seperti bid'ah. Ya. Tapi saya belum bicara tentang bid'ah yang lain. Ini maksudnya bid'ah yang dialamatkan pada sesuatu dalil yang jelas. Ya, awas, hati-hati, jangan dipotong nih videonya, nanti bisa jadi masalah. Ada bid'ah memang yang sama sekali ditolak sama sekali, ini nggak bisa nih. Ini keluar dari konteks sunnah, nanti terakhir setelah kita bahas ini. Tapi yang dimaksud yang ini adalah ungkapan ini keluar pada dalil yang sangat jelas. Maksudnya saya menjaga diri pada yang sebelum saya ketahui. Makanya di awal hadisnya mengatakan kadzib. Innahu kadzib. Kadzib, dusta. Nah, dusta itu masih dibaca, dia suku mana? Ini ada yang salah paham nih. Wah, riwayat ini pendusta, padahal hadisnya sahih.
Bukan pendusta. Kadzib itu dalam bahasa lisan suku yang mengucapkan namanya yadhun, dhanna, mungkin dia menduga. Antum mesti paham lahja orang Arab itu banyak. Makanya belajar tuh bahasa Arab, dalami dulu dengan baik, cari ilmunya. Antum ngerti kalau suku ini bahasa ini maksudnya begini. Ada yang teman-teman mengucapkan alif lam dengan mim. Mim. Nabi lewat di suku sesuatu, dia puasa tuh. Suku itu tuh mengucapkan alif lam dengan mim. Begitu puasa nggak kuat di jalan, jatuh ambruk dia di bawah sebuah pohon. Kata Nabi, laisa minam birrim siyam fis safar. Tidak baik puasa itu dilakukan dalam perjalanan kalau nggak kuat. Asalnya laisa minal birri asyamu fis safar. Bi laisa minam birrim fis safar. Tuh, pakai mim. Ada lagi yang alif lam dirubah pakai ba. Yang paling populer tuh yang dinus salam itu. Itu ya. Abtahiyah asalnya at-tahiyah. Abtahiyah ya, wabsalam pakai ba, padahal asalnya alif lam. Wattahiyah, at-tahiyah, wassalam. Abtahiyah kan? Asalnya kan at-tahiyah bukan abtahiyah. Ya, jadi itu mesti kita pahami dari suku mana yang mengucapkan itu. Yaman, qaf jadi ghain. Ghain, saqaf, sagaf. Salim Saqaf al-Jufri. Saqaf asalnya jadi sagaf. Mesir, jim jadi ge. Jannah, gannah. Ya, paham sampai sini? Nah, jadi ada beberapa lahja-lahja yang mesti diketahui. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan menyalahkan amalan orang lain, karena tidak ada sahabat yang saling menyalahkan di dalamnya. Kalau seperti itu mungkin dari awal Ibnu Umar sudah ribut dengan bapaknya Umar. Terus cucunya Nabi ribut dengan ayahnya. Bisa jadi kenapa kita nggak pernah dengar kisah Al-Hasan ribut dengan bapaknya Ali? Al-Hasan ribut Husain, Al-Hasan ribut dengan Umar. Padahal katanya Umar sholat di belakang Nabi. Ya, padahal Al-Asja'i ini sholat di belakang Nabi juga. Ribut dengan Al-Hasan, nggak pernah ribut dengan Ibnu Umar. Padahal keduanya pengamal kunut. Aneh nggak? Yang paling aneh itu adalah orang yang bisa mengatakan ribut satu dengan yang lainnya. Karena biasanya mempertahankan satu pendapat yang ingin diikuti tanpa menghargai pendapat yang lainnya. Itu persoalan terbesarnya. Jadi yang kunut itu benar, yang tidak kunut pun benar. Yang salahnya sholat subuh. Itu aja. Jelas di sini? Sangat jelas sebetulnya, tidak ada masalah. Jadi jangan Nabi ada kemudian tulis kan, ada celaan untuk apa mempertahankan itu yang sudah jelas. Makanya kaidah mengatakan kalau sudah jelas jangan banyak dibahas lagi, jangan banyak disoal lagi, nanti melahirkan sesuatu yang tidak jelas. Buku sudah jelas, pada ulama dulu jelas. Imam Syafi'i mencontohkan, Abu Hanifah mencontohkan, Imam Malik mencontohkan. Imam Syafi'i pernah main ke tempatnya, majlisnya, dharihnya Imam Abu Hanifah. Beliau sudah meninggal, dan muridnya masih ada di antara muridnya. Abu Yusuf dengan Muhammad datang kemudian. Begitu datang untuk menghormati imam besar ini, diminta jadi imam. Waktu subuh, pengikut Imam Asy-Syafi'i sudah menduga kita menang nih, menang. Maksudnya pendapat kita itu yang kuat, kunut. Tapi ketika beliau jadi imam, ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut di tempatnya Imam Abu Hanifah. Begitu salam, heran murid-muridnya, mengatakan, ya Syekh lima hakada. Syekh, kenapa Anda tidak kunut? Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghargai pendapat Imam Abu Hanifah di tempat ini yang tidak mempraktekkan kunut. Maka itu yang seharusnya dilakukan oleh para ustaz, juga jamaah-jamaahnya. Kalau datang ke tempat orang kunut, jangan paksakan tidak kunut. Kunut aja. Kalau ke tempat yang tidak kunut, jangan paksakan juga kemudian kunut. Jangan kunut. Makanya tanya, di sini kunut gak? Tidak, nggak usah kunut. Di sini kunut gak? Kunut, antum kunut. Makmum juga begitu. Kalau imamnya tidak kunut, antum pun jangan kunut. Selesai, dan gak usah sujud sahwi. Karena undang-undang salam sujud sahwi. Kenapa imamnya kurang? Kenapa ente aja gak jadi imam? Sama juga, kalau imamnya kunut, antum jangan diam. Karena tugas makmum itu mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Minimal amimkan. Jangan imamnya ruku, antum sujud. Kan aneh. Jadi kalau imamnya kunut, antum diam, antum ikut imam. Yang paling aneh ini, kunut itu bid'ah. Bid'ah itu kan sesat. Sesat itu dalalah itu finnar. Pendapat gak apa-apa ikut imam di belakang yang kunut, diam aja. Kok bisa kunut di belakangnya bid'ah? Di saat antum sholatnya sah, cuman kunutnya yang bid'ah. Aneh tuh. Nah, jadi menurut saya hal semacam itu sudah jangan dipertajam kembali. Jangan dipertajam. Ini sampai ada meninggalkan masjid, sholat di komplek yang lain. Kenapa? Masjid bid'ah. Masjid bid'ah, Anda bayangkan. Baru saya dengar sepanjang sejarah ada masjid bid'ah. Terus lawannya sunnah. Tukang ya ini
pejabat, ini pengusaha bid'ah. Kan jadi melebar ke mana nggak kan? Yang paling dahsyat kemudian persaudaraan. Tuh, mau nikah, mana calon istrinya? Lihat, calon bid'ah. Itu bahaya. Bukai sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Anda berani mengatakan Imam Syafi'i berbuat bid'ah? Anda berani mengatakan Ibnu Umar berbuat bid'ah? Anda berani mengatakan cucu Nabi Al-Hasan berbuat bid'ah? Pampangkan wajahnya di depan saya, orang yang mengatakan bid'ah itu, maka saya katakan Anda dari ujung kaki. Hati-hati. Nah, ini teman-teman sekalian, ini capeknya, dan tidak usah berselisih di situ. Saling menghargai, saling menghormati, buka wawasan dengan baik. Paham sampai sini? Baik ya. Saya sebentar teruskan dulu ya, supaya 4 ini selesai. Saya jangan khawatir, saya pamit 6:30. Ya, dan langsung pamit insya Allah, karena ada yang harus kami kemudian lakukan untuk harus dikejar di Bekasi. Ya. Selanjutnya 3, agak cepat ya. Paham? Jelas insya Allah? Baik, yang kunut benar? Yang tidak kunut benar? Benar. Yang kunut nazilah benar? Baik, yang tidak salat subuh salah? Salah, gitu kan? Paham? Jadi kunut benar, tidak kunut benar, nazilah benar. Yang salah? Yang tidak salat subuh. Belum tentu juga. Kalau salat subuhnya dilakukan di waktu maghrib, ya, maka dia benar, tidak salat subuh. Salat subuhnya nanti saat waktu subuh. Mana yang kedua tadi? Muncullah masalah baru di sini. Baik. 2. Ada dalil plus contoh. Sifatnya sementara. Contohnya kunut. Ditulis benar, diamalkan benar, tidak diamalkan benar. Yang salah dihapus sebelum selesai. Tapi beruntungnya dalam Islam yang dinilai niatnya, Pak, bukan aktivitasnya. Innamal a'malu bin niat. Niat antum benar, karena kamu belum tahu dikerjakan misalnya, tapi Allah memberikan pahala dengan niatnya. Ya gitu, masya Allah. Antum mau puasa, tiba-tiba misalnya begitu mau puasa, puasa aja, kan? Begitu puasa berjalan, ternyata hari itu misalnya antum mesti diundang pada sesuatu, atau si antum masakan makanan. Nah, antum batalkan itu. Begitu antum batalkan karena undangan atau yang lain, antum tetap mendapatkan pahala puasanya karena niatnya itu. Ya, antum niat pengen tahajud di malam, tahajud, siap-siap, kan? Wah, udah siap mau bangun jam 3. Wah, telah bangun jam 3 lah. Begitu bangun misalnya, mohon maaf, ya, misal jam 7 baru bangun. Ya. Udah tahajudnya lewat, subuhnya kesiangan, kan? Wah, fatal lah pokoknya, gitu kan? Tapi kalau niatnya sudah bagus, dapat tuh pahala tahajudnya, walaupun dia tidak mendapatinya. Kalau gitu saya malam ini niat aja Ustaz ya. Niat itu bukan rencana, niat itu ada usaha, pasang, weker, alarm, macam-macam dan sebagainya. Itu baru niat. Seperti orang haji, niat itu nabung. Kalau cuman ingin, semua pengen. Tidak semua yang pengen iradah punya azam, namanya tekad. Tidak setiap yang azam punya niat. Ya. Semoga Allah berikan pahala, Pak ya. Ya, cuman saya nulis lagi. 3. Dalil, contohnya tidak ada. Nih, ada dalil, contoh tidak ada. Ini pun seringkali jadi persoalan. Bahkan ada orang yang sementara kurang wawasan memberikan sebuah kaidah baru. Kalau nggak ada contohnya, itu bid'ah. Pernah dengar ungkapan ini? Kalau nggak ada contohnya, jangan dikerjakan. Itu bid'ah. Ini menunjukkan dia kurang belajar kaidah fikih. Karena tidak setiap yang tidak ada contoh itu bisa bid'ah atau tidak dikerjakan. Sepanjang ada dalil, patokannya dalil. Ini sifat yang ketiga nih. Dalilnya ada, contoh memang tidak ada. Tapi nggak semua yang nggak ada contoh ini mesti ditolak sepanjang dalilnya ditemukan. Awas, hati-hati. Karena ada kaidah yang fatal ini. Nggak ada contohnya nggak Nabi? Nggak ada, sudah jangan dikerjakan, nggak benar itu. Antum yang nggak benar memahaminya. Kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Kalimat yang benar tapi diinginkan pada tempat yang salah. Contohnya apa? Yang seperti ini. Dalilnya ada, contoh tidak ada. Wah, ini berkumpul sekali. Banyak. Saya berikan 2. Satu yang paling dahsyat. Mushaf. Ada contohnya zaman Nabi, mushaf. Mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bacaannya, mushaf susunannya.
Yang dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai dengan An-Nas dituliskan sampai akhir. Ada bentuknya mushaf zaman Nabi, ma bainal mujalladaini mushafun, ditulis di antara dua jilid jadi mushaf. Buku-buku ditulisan-tulisan banyak zaman Nabi. Ada tulisan orang Himyar, orang Yaman, orang macam-macam. Bahkan syair dituliskan, syair tulis, ditadwin. Makanya muncul kemudian diwan. Apa itu diwan? Diwan itu asalnya bait-bait syair yang sudah mencapai kemudian dari 7 bait disebut dengan qasidah. Qasidah-qasidah dikumpulkan. Kumpulan qasidah disebut dengan diwan. Qasidah itu asalnya bukan pakai rebana, dang ding dong ding dang ding dong dang ding dong ding dang ding dong. Asalnya bukan itu. Asalnya kumpulan syair yang sudah sampai 7 bait. 7 bait, kalau sudah 7 bait disebut dengan qasidah. Ya. Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahril athul muqali fa anta ya sayyidali wa maulali fakam taymuni ghazairun qayqali kataftu min adatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghana muharwili wal walad wali 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 faqultu la tuwalwili fa bayinu lu ali qala tawina kadza wazitul muqali kahatan kakailali top buli. Tuh. Udah 12. Ulangi. Nah, kan? Kayak gitu, itu qasidah. Qasidahnya siapa? Al-Asma'i. Nanti ada Imrul Qais, ya, pujangga Amirus Syu'ara, ya, pangerannya para pujangga, ya, yang paling digemari menggunakan rumusnya tawil. Ya, rumus tawil, bahar tawil, tawilun lahudun al-bukhari fadailu, fa'ulun mafa'ilu, kifana min dzikra habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fahaumali. Terus, itu qasidah Ummu Aufa namanya. Nah, kalau bagus oleh mereka nanti akan ditulis dengan tinta emas pada zaman jahiliyah, ditempelkan di dinding Ka'bah, dikalungkan, dalam bahasa Arab dikalungkan disebut dengan mu'allaqah. Mu'allaqat ada 7, mu'allaqat sab'ah. Tuliskan di situ, ada Imrul Qais, ada Nabi Adzibiyani, ada Khutai'ah, macam-macam turun semua. Ditulis dengan tinta emas, kumpulkan. Nanti pada masa keislaman diturunkan itu semua diganti dengan kain kiswah. Kiswah ditulis dengan redaksi Al-Qur'an dengan tinta emas, yang syair-syair diturunkan. Nah, sudah ada pembukuannya, tulisannya macam-macam, cuman mushaf nggak ada mushaf. Yang ada tulisan ada di pelepah kurma ada. Nabi begitu wahyu turun tulis pelepah kurma, ada yang tulis di batu-batu, ada yang tulang-tulang sudah kering yang sudah suci, ada. Tapi mushaf nggak ada, di antara 2 jilid tuliskan, nggak ada. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang berani mengatakan mushaf bid'ah? Angkat tangan. Kalau perlu berdiri. Mushaf bid'ah, ayo. Anda akan melawan manusia semuka bumi. Sampai hari ini. Dan itu diwujudkan dalam masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atas usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang mengatakan Abu Bakar bid'ah? Itu mertua Nabi, sahabat Nabi, menemani Nabi hidup, hijrah ditemanin, meninggal di samping kuburan Nabi juga dikuburkannya. Di akhiratnya bersama Nabi. Ya, Taib Umar juga demikian. Umar itu orang yang sangat jenius, sahabat Nabi, membela Nabi, di depan bersama Nabi, hidup bersama Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi juga, sampingnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada tuh. Siapa yang mengatakan keduanya bid'ah? Tidak. Bahkan saat itu disusun komitenya, ad hocnya, tim khususnya, dipimpin oleh beberapa sahabat-sahabat Nabi, mereka mengatakan, aku takut jatuh perkara bid'ah. Lebih baik diminta pindahkan gunung daripada bikin mushaf. Pindahkan gunung aja, pindahkan gunung. Pindahkan gunung aja udah berat. Coba pindahin gunung Tangkuban Perahu. Gak mudah. Tapi mereka mengatakan, saya takut disalah. Tapi diberi pengertian oleh Umar. Diberi pengertian oleh Abu Bakar. Saya pun awalnya demikian sehingga sampai Allah melapangkan diriku. Dari mana tahu kelapangan ini? Kelapangan ini muncul lewat petunjuk-petunjuk dalil. Bukankah di Quran dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil? Apa maknanya Alkitab itu? Di antara maknanya Alkitab sesuatu yang tersusun dengan rapi. Di antara 2 hal yang membatasi keduanya. Alkitab. Makanya Al-Quran disebut Al-Quran menunjuk pada suaranya, bacaannya, disebut Alkitab menunjuk pada susunan yang tertulis dengan rapi. Kenapa zaman Nabi tidak dibukukan, dituliskan dalam bentuk mushaf? Ternyata setelah diteliti, salah satunya karena dikhawatirkan ada dugaan dari orang-orang yang tidak menyukai Nabi dan menentang Nabi, bahwa Nabi itu bisa menulis, bisa mengarang. Sehingga didugalah Al-Quran sebagai karya Nabi SAW. Ditolak itu semua, diturunkan dalam bentuk syafahi riwayatnya, kemudian setelah itu dijadikan sebuah mushaf. Dan tidak ada yang mengatakan satupun mushaf itu adalah bid'ah, sekalipun tidak pernah langsung dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalilnya ada mushaf. 2 yang tadi, dab, yang sering saya sampaikan, daging dab yang mirip biawak itu, mirip tapi bukan biawak. Ya, dab. Adanya di Timur Tengah, di wilayah padang pasir. Ya, kalau mau silahkan wisata mencari dab, ayo silahkan cari dab. Pakai tombak, pakai macam-macam, kan? Kisahnya sudah viral, sudah saya sampaikan. Bahkan pertemuan lalu Khalid bin Walid menembak dab, kemudian dimasak oleh beliau, dibakar, hidangkan di depan Nabi. Maaf, dalilnya ada. Awas hati-hati, ada keterangannya. Ketika dihidangkan, Nabi tidak menyantapnya, tapi mendiamkannya.
Khalid memastikan makan oleh beliau. Nabi nggak contohkan makan dhab, tapi Khalid makan. Saat makan itu tidak dibantah oleh Nabi, ya, tapi juga tidak disarankan nih makan dhab, tidak. Didiamkan oleh Nabi tapi tidak dibantah. Sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah dikerjakan di depan beliau, itu takdir namanya. Boleh. Walau Nabi tak mencontohkan, bukan berarti dilarang untuk mengerjakan. Apa alasannya? Karena selera Nabi dibandingkan makan dhab, sepanjang ada kambing, kenapa nggak makan kambing aja? Dimasak dulu, kemudian dan seterusnya, baru dinikmati. Itu masalah selera saja. Ini jangan berarti kemudian disimpulkan dalam bahasanya lebih umum, kalau tidak ada contohnya langsung dilarang. Lihat dalilnya ada nggak? Paham? Nah, terakhir yang keempat. Ini sebetulnya lebih banyak lagi cabangnya, nanti saya bahas pertemuan berikutnya, ya. Yang keempat, ini yang lebih hebat. Dalilnya dhanni, samar. Bahkan kalau dicari-cari hampir gak ketemu, kayaknya gak ada dalilnya. Saking samarnya. Samar tuh, gak nampak. Baik, mohon maaf, apalagi contohnya? Sudah contoh gak ada, dalilnya pun gak kelihatan. Bukan gak ada, tapi tipis sekali. Harus menggunakan metodologi yang dalam untuk memahaminya. Apa contohnya? Sangat populer di kita. Zakat. Zakat. Dalil dari Nabi, zakat itu pakai kurma, pakai gandum. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma, pakai gandum. Sekarang saya tanya antum zakat pakai apa? Beras. Saya tanya, pernah Nabi antum lihat misalnya, atau ada riwayat Nabi mencontohkan zakat pakai beras? Cari tuh sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Dalilnya pun gak ada. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun gak akan ada. Masya Allah. Qala Rasulullah SAW, ya, zakku bil urs, berzakatlah kalian dengan beras. Siapa periwayatnya? Rawahu Asep As-Sundawi. Nggak bisa, nggak ada. Mau orang Sunda, orang Jawa, orang Palembang, orang Sumatera, nggak ada orang bikin hadis demikian. Pertanyaannya, kok bisa orang zakat pakai beras? Beda nggak? Nah, kalau tidak, bagaimana caranya? Ini lebih dahsyat lagi. Contoh nggak ada, dalil nggak ditemukan saking samarnya. Maka nggak bisa antum katakan setiap yang nggak ada contohnya bidah. Zakat pakai apa? Beras. Ada contohnya. Ini sih lain. Ini kecuali. Aduh, pecimu kecuali. Lihat sini, cara memahaminya gunakan metodologi. Nanti dalam ilmu usul fiqih, di antara turunan metodologi itu ada beberapa bagian. Nah, bagian yang utama itu ada 2, ada ijma, kedua qiyas. Qiyas artinya analogi. Analogi hukum. Namanya qiyas. Bapak qiyas, bapak analogi. Oke? Masuk sini. Dibahas nih. Ini yang dimaksud hakikatnya atau majasnya. Ini yang dimaksud bendanya atau fungsinya. Sampai begitu Pak para ulama memahaminya. Ketika berpindah wilayah Islam itu semakin meluas, kemudian muncul di satu tempat, orang-orang mulai datang kemudian berita untuk berzakat, khusus zakatul fitri. Maka orang-orang mulai mengumpulkan, tapi persoalannya adalah, mohon maaf, di tempat itu bukan gandum dan kurma yang didapati, tapi makanan-makanan yang lainnya. Maka sementara ulama dikatakan hadza irdun, ini yang dimaksud gandum kurma itu makanan pokok, bukan jenis gandum dan kurmanya, makanan pokoknya. Kalau makanan pokoknya gandum dengan kurma, silahkan berzakat menggunakan gandum dan kurma, boleh. Tapi kalau di tempat lain makanan pokoknya bukan gandum dan kurma, maka dia boleh mengeluarkan kemudian zakat dalam bentuk makanan pokoknya, Allah, yang senilai volumenya dengan volume dikeluarkan kurma dan gandum. Berapa liter? Maka keluarkan beras dengan ukuran sekian. Berapa kilo? Maka keluarkan kemudian ukuran dengan volume sekian. Maka senilai kemudian dua-duanya, tapi sifatnya bisa berbeda, jenisnya bisa lain, sifatnya bisa sama. Sifatnya sama-sama makanan pokok, jenisnya bisa berbeda. Kalau di zaman Nabi, bahkan sampai sekarang, Nabi tinggal di lingkungan orang Arab. Sampai sekarang kebiasaan orang Arab makannya bukan beras, makannya kurma. Kurma, gandum, kurma, gandum. Makanya kalau mereka makan beras, kita ngelihatnya seperti orang bingung. Seakan-akan kalau bahasa Jepangnya rawok makannya. Ya, ambilnya begini. Kalau kita kan begini, ya kan? Nah, itu kadang-kadang mereka begini ngambilnya, terus di kepala-kepala dulu begini. Baru dimakan, karena tidak terbiasa. Makanya kurma, makanya gandum dan sebagainya. Antum juga kalau makan kurma kan kayak orang yang lembut banget.
Ya. Lah orang Arab. Nah, sama kayak makan kuaci. Kuaci kita dengan kuaci Arab beda. Orang Arab kalau makan kuaci ambil serau. Wah, rau di Serang gitu kan. Di Serang itu ada daerah namanya Rau. Ya, Rau tuh. Wah, orang Bandung datang ke Serang, belum tahu daerah itu. Dia bawa rambutan. Begitu bawa rambutan tuh dekat ke situ, tumpah tuh. Tumpah, begitu tumpah kan dia mau ini kan, mau ngambil. Kata koneknya rau. Marah dia. Ulah di rau eta nu aing. Udah sini. Nyambungnya ke situ. Dah sini. Dah. Kurma makan, pokok, gandum, pokok, beras bukan. Maka mereka tidak akan pernah zakat pakai beras sampai dengan sekarang. Kita dari dulu konsumsi kita bukan kurma, bukan gandum, bukan makanan pokok sekalipun ada. Kecuali kalau orang sudah banyak nanam kurma, banyak menyebar. Konon katanya 2030 ke depan itu pangan sudah mulai menipis. Dan kurma sudah mulai ditanam di daerah tropis, sudah mulai bisa berkembang jadi buah. Sekarang udah banyak di Aceh, ada Pekanbaru, Cirebon, macam-macam nanam. Sampai jadi kemudian pangan. Nah itu boleh dikeluarkan. Tapi sampai sekarang karena bukan kurma dan gandum, maka beras itu menjadi bagian dari yang dikeluarkan. Apakah makanan pokok antum? Nasi Pak, bukan beras. Kalau beras itu makanan bagi hewan yang bertembolok. Ayam, angsa, bebek itu beras. Makanan kita nasi cuma sumbernya dari beras. Jadi kalau kita mau makan masak beras, bukan masak nasi. Nasi itu sudah jadi, tinggal dimakan. Yang dimasak beras. Apa makanan pokoknya? Nasi. Jadi kalau mau makan masak beras, bukan masak nasi. Tuh kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan kias. Jadi kalau ada amalan atau apapun macam-macam, jangan dihukumin dulu, lihat dulu. Lihat nih, dimasuk ke yang mana diantara ini semua? Baru kita pahami. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ustaz dengan kasus-kasus sekitaran kita? Ada maulid Nabi, ada tahlilan, ada macam-macam. Seperti apa hukum itu semua? Nah teman-teman, hukum itu semua di pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, karena kita akan masuk kepada materi turunan dari ini tentang hal-hal yang terkait dari hal yang samar antara sunnah dengan bid'ah. Seperti apa gambarannya dan seperti apa bahasannya, kita tunggu pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan boleh jadi ada yang benar. Maka kebenaran itu datangnya dari Allah dan petunjuk Rasul, bukan mutlak dari apa yang saya sampaikan. Saya tidak punya apa-apa untuk bisa disampaikan, tapi jika Anda memiliki pendapat ataupun menduga saya salah, keliru menyampaikan, itu pasti mutlak kesalahan saya. Dan saya bertanggung jawab dengan itu, sampaikan kepada kami, saya koreksi dan bukan sebuah aib untuk mengatakan ini salah. Jangan ikuti yang ini ya, ini keliru, ambil pendapat yang ini yang benar. Jika terbukti di kemudian hari pun, maka kemudian tidak menjadi sulit untuk meralat itu semua, dan bukan aib untuk mengatakan kita pernah salah, karena kita menunjukkan itu adalah manusia biasa yang tidak sempurna dalam keadaan. Tapi kalau Anda belajar, termasuk mungkin penyimak lewat YouTube atau yang lainnya, saya minta tolong simak secara utuh. Kadang-kadang nanti ada yang berniat baik, motong misalkan sebagai ada yang niatnya baik, cuma kadang-kadang mohon maaf saya husnudzon kepada Allah, kadang-kadang memotongnya itu bukan pada tempat yang semestinya. Ya, inginnya begini tapi mungkin karena kurang sesuatu dipahami, dipotong sedikit sehingga kadang-kadang terlihat seperti berbeda. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kami harus kembali, mohon izin barangkali diberikan akses yang mudah karena kami harus datang lebih awal untuk sampai ke Bekasi. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.